Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran dana bank pada sumber-sumber dana bank. Sebelum masuk ke penjelasan, kita perlu mengetahui apa itu sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang. Kemampuan bank dalam memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Untuk mengetahui kebutuhan dana bank perlu diketahui dari mana saja sumber dana bank diperoleh. Yang pertama, dari para pemilik. Sumber dana yang pertama tentunya adalah dana yang diperoleh dari pemilik bank yang bersangkutan bank pemerintahan. Memperoleh dana dari bank dalam bentuk ini dari pemerintah, bank swasta memperoleh dana dari pemilik bank yang bersangkutan baik dalam bentuk saham, go public maupun dalam bentuk aset lainnya. Adapun dana dari pemilik dapat dibentuk seperti modal disetor, modal sumbangan, modal pinjaman, dan subordinasi. Yang kedua, dari cadangan. Ada beberapa bentuk cadangan yang dapat dibentuk oleh suatu bank sebagai sumber dana, antara lain yang pertama laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunanya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Yang selanjutnya, laba tahun berjalan, laba yang diperoleh dari tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Yang selanjutnya, cadangan umum, cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Yang terakhir, ada cadangan rahasia. Cadangan rahasia ini ada suatu kemungkinan suatu bank melakukan penyusutan aktiva dengan cara lebih cepat maupun pembentukan cadangan aktiva yang diklasifikasikan dengan jumlah semaksimal mungkin. Yang ketiga, ada sumber dana pihak ketiga, merupakan porsi sumber dana terbesar bagi setiap bank dibanding dengan sumber dana dari ketiga kelompok lainnya. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank dengan melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun bentuk-bentuk produk dana yang dipasarkan di masyarakat luas, yaitu ada rekening giro, rekening deposito, sertifikat deposito, tabungan yang termodifikasi, dan rekening kreditur umum. Yang keempat, antar bank pasifa. Antar bank pasifa ini adalah liabilitas atau kewajiban yang timbul karena bank meminjam dana dari bank lain. Dana ini biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas jangka pendek atau memenuhi kebutuhan operasional. Yang kelima, sumber pembelanjaan intensif atau lebih tepatnya sumber pembiayaan intensif merujuk pada sumber dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan atau investasi yang membutuhkan modal dalam jumlah besar dan jangka panjang. Contohnya seperti pembangunan pabrik, infrastruktur, pengadaan teknologi tinggi, atau ekspansi besar-besaran. Yang terakhir adalah pasar modal. Pasar modal yaitu bagian dari sistem keuangan yang menyediakan fasilitas untuk pendanaan jangka panjang atau menengah melalui penerbitan dan perdagangan surat berharga. Instrumen yang digunakan di pasar modal dapat dibedakan surat berharga yang bersifat utang atau obligasi dan surat berharga yang bersifat kepemilikan atau saham. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.